opening film di festival kita tahun ini itu Balada Si Roy. Jadi film ini cukup spesial buat kami karena dia juga diadaptasi dari buku. Jadi dia tuh memang berdiri sebagai IP. Dia adalah eksplorasi bentuk lain dari sebuah ide yang dulunya ada gitu. Variasi filmnya juga dari negara-negara yang kita nggak expect tuh lumayan menyenangkan ya. Jadinya kayak ya film Israel tuh kayak gini gitu. Jadi ya itu seru sih. Jadi kita bikin Jakarta Film Fund ini teman-teman bisa submit karya proposal. Dari proposal itu kita berikan dana untuk mereka produksi dan nanti hasilnya akan dipremierkan di Jakarta Film Week yang Oktober ini gitu. Oke, balik lagi di Ulik Film Festival episode ketiga. Yeay. Tepuk tangan dulu dong. Ramai banget ya yang nontonnya, ada 10.000 orang. Oke, jadi di episode ketiga ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Iya betul. Dari mana nih kalau boleh tahu nih, Kak? Dari Jakarta Film Week. Oke, di depan kita sudah kehadiran dua kakak-kakak. Boleh perkenalkan diri masing-masing, nama dan posisinya di JFW ya, sebagai apa gitu. Oke. Thank you banget ya udah diundang buat ngulik film festival ya. Iya. Saya Nana, festival manager dari Jakarta Film Week. Salam kenal semua. Oke, Saya Novi Hanabi, program manager dari Jakarta Film Week. Oke. Ini sebetulnya dua orang ini sudah malang melintang di dunia film ya. Aduh. Malang sekali. Sudah malang melintang di dunia film. Oke. Ngomong-ngomong soal JFW nih, sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya kita kayak kasih konteks gitu. Jadi JFW itu apa sih? Sejarah awal mula JFW mulai berjalan gitu gimana, boleh cerita kan? Ya sejarah awal mula berasa kayak udah lama ya gitu. JFW itu Jakarta Film Week ini tahun keduanya gitu. Jadi memang festival yang baru lahir tahun lalu ceritanya. Jadi di dulu tuh memang aku sama partnerku Ridla tuh punya keinginan lah gitu. Kami pengen pengen menyelenggarakan dan mengerjakan sebuah festival film gitu. Apalagi dulu kita semua kenal ada G-Fest kan di Jakarta gitu. Jadi kita ngerasa kayak nonton film-film yang tidak di jalur mainstream tuh sangat membantu kita sebagai filmmaker untuk punya sudut pandang baru, cara bertutur yang macam-macam gitu kan. Terus dari situ tuh kayak punya keinginan one day mungkin kalau ada kesempatan kita pengen deh bikin festival gitu, biar juga selain kami terus belajar juga kita bisa ngasih kesempatan buat orang-orang di luar sana tuh ngerasain juga apa yang dulu kami rasain. Terus tiba-tiba di 2020 in the middle of pandemic gitu kan, ada orang kayak kebetulan dia kakak tingkat aku gitu, terus kayak Nov gitu, kenapa mas ini nih ada yang pengen ngajak ketemu, pengen ngobrolin festival gitu. Aku pikir pengen sharing aja, kemudian ketemu ternyata orang tersebut dari Pemprov DKI Jakarta ceritanya. Ketemu ngobrol gitu, terus dia cerita kayak kita tuh pengen banget loh bisa ada festival film lagi di Jakarta. Dalam hati aku, waduh ketemu nih gitu kan, cerita kayak aku punya keinginan, kebetulan mereka juga punya keinginan yang sama. Akhirnya kami sempat ngobrol. Kemudian ngobrol, tapi mereka juga secara memang kalau kita pemerintah kita kan punya sistem ya, punya cara gitu. Akhirnya mereka bilang kayak, tapi kita nggak bisa nih langsung penunjukan langsung kepada kalian gitu kan. Jadi memang harus kayak open dulu, siapa aja pengen berminat untuk ikutan gitu-gitulah gitu. Terus kami ngikutin semua stepnya dengan posisi yang ya kalau dapat ya puji Tuhan, ketemu lah sama apa yang kami inginkan, kalau enggak ya udah gitu. Ternyata di 2020 kita kayak dikasih kesempatan untuk handle Jakarta Film Week gitu ceritanya. Oke. Jadi bener-bener baru banget ya. Baru banget nih, baru tahun kedua nih, kalau bayi masih baru ngerangkak ya. Iya. Terus 2020 kan online ya. Mostly online offline. Berarti sekarang lebih banyak ke offline ya untuk tahun ini karena sudah mulai longgar untuk melakukan aktivitas ramai-ramai di luring gitu ya. Iya. Tapi kita tetap nggak meninggalkan online karena kami tahu bahwa festival ini tuh kan masih muda banget. Terus kita pengen juga teman-teman di luar sana tuh ikut menikmati festivalnya gitu. Jadi memang ada program-program yang dia masih hybrid, jalan online dan juga offline. Ada juga offline, khusus offline gitu. Jadi memang dua-duanya kita tetap jalan. Pengennya ya nggak hanya di Jakarta doang, pengennya ini impactnya ke
semua di mana-mana. Jadi porsi untuk offline dan online bisa diceritakan nggak, yang online itu yang mana, yang offline itu yang mana gitu? Pemutaran film dua-duanya ya, cuma memang ada film-film yang kita putarnya hanya offline, nggak diputar di online, tapi ada juga film yang hanya diputar online gitu. Jadi semua punya porsinya masing-masing. Ada yang emang dia spesial banget untuk online, khusus online gitu. Terus beberapa kegiatan kita kayak masterclass masih hybrid nanti, masih online gitu. Jadi siapapun juga nanti masih bisa ikutan masterclass. Talks kita offline kebetulan, tapi ada talks yang juga hybrid, tergantung juga dengan tema yang kita nanti bahas. Mungkin nanti teman-teman kita bisa bahas bareng ya apa-apa aja detailnya gitu. Tapi kalau mau ngomongin persentase online offline, mungkin sekarang udah 60-40 ya. Offline-nya tuh di 60 gitu. Kemudian 40-nya ini online dan hybrid. Mungkin aku nambahin sedikit mengkoreksi, karena sebenarnya tahun lalu ya, bukan 2020 tuh. Jadi 2021. 2021 sebenarnya kami punya kesempatan udah ketemu dengan banyak orang di offline gitu. Karena di periode itu tahun lalu di bulan November tuh banyak sekali kegiatan offline. Dan itu rasanya kayak nemu semangat teman-teman yang kayak udah lama banget ya nggak ketemuan, nonton, ngerasain lagi gimana sih nonton di bioskop, dan juga nonton rame-rame gitu. Karena selama ini perasaan nonton film secara kolektif dan berada di satu tempat itu lumayan hilang kan 2020 sampai 2021 pertengahan. Nah, jadi pas kami tahun lalu tuh pertama kali hadir dan situasinya udah memperbolehkan kita ketemu, itu menyenangkan sekali ya, walaupun betul. Belum 100% gitu. Iya, masih 50% kalau nggak salah bioskop gitu. Jadi kami ngerasa lumayan beruntung karena abis itu kan tutup lagi. Iya. Pas dan, banget kayak gitu. Dan thanks God. Makanya tahun ini kami coba membuka lebih banyak kesempatan buat yang terutama yang offline, kembali lagi ke bioskop. Terus ada beberapa ruang putar baru ya yang akan menjadi venue kita, dan juga tentunya yang online itu tetap ada gunanya untuk membuka tetap ruang-ruang untuk teman-teman mungkin nggak ada di Jakarta, walaupun judulnya Jakarta Film Week, kita tetap pengen ada kesempatan buat teman-teman di luar Jakarta bergabung dan jadi bagian gitu dari festival ini sendiri gitu sih. Oke, menarik. Berarti apa ya, secara identitas sendiri kalau Jakarta Film Week ini mengidentifikasi dirinya sendiri tuh secara tematik tuh ada spesifik gak sih Kak? Kayak mau mengeksplorasi film seperti apa atau tema seperti apa gitu kan? Ya, kalau tema tiap tahunnya kami selalu ada, karena sebenarnya tema ini kan spiritnya festival di tiap tahun kayak apa gitu. Di tahun ini kita temanya emerge gitu. Kita pengen menyambut para jiwa-jiwa baru yang lahir after pandemic, semangat baru yang lahir, karena 2 tahun terakhir kan kita bisa dibilang terpuruk guys gitu. Bingung, kita serba bingung, mau bikin karya bingung, distribusinya bingung, yang mau bikin exhibition juga bingung kayak gimana caranya gitu. Dan di tahun ini tuh puji Tuhannya semua udah membaik, dan kita pengen menyambut energi ini untuk balik lagi seperti dulu sebelum pandemi ada gitu. Dan tema itu tuh memang pengantar festival ini gitu, tapi tidak mempengaruhi film-film yang harus diputar dan dikompetisikan di tahun ini gitu. Jadi film-film apapun sih kami masih bebas menerima. Tuh cuma festival ini lahir untuk kebutuhan mendekatkan kita dengan audiens gitu. Jadi film-film yang kami pilih adalah film-film yang memang punya audiens atau bisa diterima oleh audiens kita saat ini gitu. Berdasar of course tentunya kita punya norma-norma yang juga kita jagain di situ gitu. Nana mau nambahin juga boleh, Nak? Mungkin juga jangan lupa gitu ya, kayak misalnya kenapa sih kita datang ke festival selain datang ke bioskop gitu. Karena yang namanya film festival yang ada di seluruh dunia, saya yakin tuh kayak saling mendukung apa yang terjadi di bioskop pada umumnya. Kita juga ada bioskop mikro gitu ya, kayak bioskop kecil seperti ya Kino Forum ya, salah satu venue kita tahun ini, dan kita beruntung banget gitu karena Kino Forum tutup selama beberapa tahun terakhir renovasi, dan kita berkesempatan nih putar film di situ. Artinya apa? Kita punya kesempatan bertemu penonton yang selama ini mungkin nonton filmnya di bioskop mikro, salah satunya di Jakarta, ikonnya adalah Kino Forum, tapi juga kita juga jalan bareng sama misalnya film yang nanti bisa dinikmati oleh lebih banyak orang di bioskop, tapi tayangnya akan perdana di Jakarta Film Week. Betul. Atau juga film yang mungkin dia dapat award atau dapat kesempatan diapresiasi di film festival di internasional, tapi masuknya di Indonesia lagi-lagi lewat Jakarta Film Week gitu. Dan festival itu kan spiritnya sebenarnya banyak banget ya, sama termasuk festival-festival yang lain kan. Pasti kalian juga udah mengulik film festival ini ya sebelumnya. Nah, kita pengen kami di Jakarta Film Week ingin menjadi bagian dari situ, dan film itu yang nanti akan kami bawa baik di opening sama di closing film
kita. Ya, betul. Coba langsung aja diceritakan opening dan closing filmnya. Tadi ngomong gitu filmnya apa sih? Kita dipancing soalnya. Langsung aja. Aku bridging gitu. Oke. Opening film di festival kita tahun ini itu Balada Si Roy. Wow. Jadi film ini cukup spesial buat kami karena dia juga diadaptasi dari buku. Jadi dia tuh memang berdiri sebagai IP gitu. Tidak hanya karya yang original lahir sebagai film, tapi dia adalah eksplorasi bentuk lain dari sebuah ide yang dulunya ada gitu. Dan di tahun-tahun mungkin orang tua kita Makanya tadi gue mau nanya, So pada muda. tahu gak sih sama Balada Si Roy? Tahu gak? Tahu. Cuma ada cumanya nggak? Enggak, saya pernah dengar. Golagong, coba iya. pernah denger gak? Iya. IP ini pernah saya dengar beberapa kali mau difilmkan, cuma beberapa kali pula cancel gitu ya. Iya, Alhamdulillah iya. sekarang sudah. Iya, Dan iya, akhirnya betul. diputar di Jakarta Film Week. Betul. Kami juga happy banget gitu bisa dapat kesempatan ini karena seru kan, filmnya juga bagus gitu dan spirit, aduh spoiler ya, Spirit Roy, Spirit Roy itu di film itu dan di ceritanya kalau teman-teman udah baca bukunya itu kayak posisi Jakarta Film Week tahun ini sebenarnya gitu, yang berkaitan dengan emerge itu tadi gitu. Dan di closing film kita punya film dari Thailand, judulnya Arnold is a Model Student. Ini filmnya Sorayos. Kebetulan film ini memang dia juga kerjasama dengan beberapa negara dan dia kemarin masuk nominasi di Golden Leopardnya Locarno International Film Festival 2022 gitu. Dua film yang sangat-sangat Sangat menarik ya. Jadi menarik. teman-teman kalau udah ngelihat video ini bisa langsung cek ke Jakarta Film Week ya, cek schedule-nya dan terutama opening dan closing itu bisa dikejar banget sih karena film-film yang sangat-sangat menarik ya. Terus selain itu film-film apa lagi? Iya, banyak sebenarnya. Kebetulan banyak gitu, cuma aku mau mulai. Ini saya buka contekan ya, mohon maaf nih ya gitu. Iya. Kita mau mulai dulu dari film-film yang world premiere gitu, karena selain dari Balada Si Roy tadi, kita juga muter film Galang. Film ini karya Andrianto Dewo, akan world premiere di Jakarta Film Week. Terus juga kita ada film yang akan khusus juga world premiere di online, itu judulnya Langkah Bayangkara Putri. Dia karya dari Temata Studio, sutradaranya Rahabi Mandra gitu. Jadi nanti kita juga punya, ya itu tadi yang aku bilang spesial, ada spesial memang kita juga tetap ada di online, kemudian ada juga di offline. Kemudian untuk film-film panjang lainnya cukup banyak. Kalau film-film Indonesia kita juga muter Nana, Before Now and Then, yang kita semua udah tahu begitulah rasa menontonnya. Tapi kita tetap pengen bisa menghadirkan ini dalam ruang putar yang memang audio dan visualnya itu tuh sangat mendukung gitu kan. Jadi kita pengen tetap ngadirin film ini karena aku sebagai perempuan juga merasa filmnya tuh jujur sangat gitu, susah gue ngomongnya. Layak untuk dinikmati di layar besar. Betul gitu. Terus juga kita ada Mencuri Raden Saleh. Salah satu film yang saat ini sebenarnya masih ada di bioskop, tapi kita merasa capaian teknis, capaian cerita dari film ini cukup stand out untuk film Indonesia di tahun ini gitu, dan kami merasa terpanggil untuk bisa juga melibatkan film tersebut dalam Jakarta Film Week gitu. Di section kompetisi lainnya kita juga ada film dari beberapa negara lainnya. Ada film dari Estonia, judulnya Melchior the Apothecary. Kemudian kita juga muter film dari Jepang, Fortune Favor Lady Nikuko, yang kebetulan dia dapat special award dari Busan International Film Festival. Terus kita juga ada Stone Turtle. Stone Turtle ini kemarin mendapatkan Vipresi Prize di Locarno. Salah satu pemainnya adalah Asmara Abigail. Dia film kolaborasi co-producingnya kawan-kawan media juga dengan sutradara Malaysia. Terus kita juga muter film lainnya. Kita juga muter film Summer Scar, dia itu winner dari Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Kemudian dia juga nominasi di Critic Weeks Grand-nya Cannes. Kita juga muter film Innocent karena dia itu nominasi dari Audience Award-nya San Sebastian International Film Festival. Kita juga muter The Night of the Beast, winner dari Best Fiction Feature-nya Seoyeon's Music Film Festival 2022. Basically sebenarnya banyak lagi. Aku nanti kalau aku menjelaskan semua. Sama sebenarnya menurut aku yang juga penting adalah teman-teman nanti bisa ngecek detailnya saja di website kami sih gitu. Karena film-film panjang ini
kami mengkurasi dari semua jalur yang kami bisa gitu kan. Dan juga tidak hanya film panjang, film pendek pun kita juga muter banyak film-film pendek yang cukup bergengsi lah ya. Gitu film-film ini sudah masuk ke banyak festival juga di luar negeri gitu, dan nanti kita akan ngerilis sih sebenarnya jadwalnya, listnya film-film apa aja yang kita tayangkan di sini gitu. Di sini di Jakarta Film Week. Yang menarik juga sebenarnya walaupun aku melihat ini dari kacamata program gitu ya, film-film ini tuh banyak banget variasinya. Mungkin kalau biasanya kita datang nonton film Indonesia, kadang-kadang aksesnya juga sulit gitu ya. Kadang wah, nonton film Indonesia yang pernah tayang di festival mana gitu. Dan sebenarnya ini juga satu hal yang ingin kami fasilitasi sebagai sebuah festival film adalah film-film yang tadi Novi sebutin itu kan dari berbagai negara gitu. Dan mungkin selama 2 tahun terakhir kita juga alpa nih untuk bisa nonton bareng dengan film-film yang entah dari Jepang, ada yang dari tadi Kroasia, Estonia ada dari Israel juga, terus juga ada dari Myanmar. Dan sebenarnya balik lagi ke spiritnya Jakarta Film Week untuk memberikan kesempatan buat penonton ngerasain gimana sih nonton film-film itu yang mungkin aksesnya masih sangat terbatas gitu. Dan tadi karena ada yang di online, kita kerja sama dengan video, lalu juga yang datang gimana sih rasanya nonton bareng lagi, ada ngobrol-ngobrolnya abis nonton, kangen nggak sih gitu kan. Jadi berjejaring lagi buat penonton juga gitu, karena sekarang penontonnya kayak pada haus banget nih sama konten-konten yang seperti itu, terutama di luar film-film Indonesia juga gitu sih. Tapi juga aku perlu apresiat dengan karya-karya sineas kita gitu. Kerasa banget sebenarnya, mungkin kalau di tahun lalu masih banyak yang bingung bikin karyanya akan kayak gimana gitu. Begitu submission tahun ini tuh kami cukup kaget dengan kualitas yang hadir ya gitu. Ini juga tidak hanya di festival ini sebenarnya, karya-karya di bioskop pun kita juga kerasa wah, film Indonesia lagi bagus-bagusnya nih gitu. Di submission kita yang untuk short juga kerasa banget kualitas teman-teman tuh berkembang cukup jauh ya, karena aku bisa ngebandinginnya dengan tahun lalu nih, ngelihat submission tahun ini tuh wow, lebih stand out gitu, lebih banyak karya-karya yang emang deket, kemudian diceritakan dengan cara yang kita enak gitu ngikutinnya gitu. Dan aku appreciate gitu dengan capaian-capaian ini, dengan semangatnya para filmmaker kita yang nggak stop hanya karena pandemi gitu. Tahun pertama mungkin bingung, setelah bingung itu coba cari cara, di tahun kedua gue balas dendam deh gitu kan bahasanya. Ada berapa yang apply tuh Kak, yang submission kemarin tuh? Submission itu 400 berapa ya? Hampir 500 gitu. Dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Itu panjang pendek, film panjang, film pendek. Film pendek. Film pendek. Film panjangnya itu ada sekitar 60-an. Gitu, dan itu kita kalau total ada dari 28 negara semua submission ini. Itu buka submissionnya apakah ada relasi antar negara tersebut atau semacam ada teknis tertentu gitu? Semua dibuka sih sebenarnya. Semua gerilya banget, kita kayak semua kita kontak gitu. Jadi kita open submission memang di websitenya kami, kemudian kita ngontak semua database rekan-rekan film yang punya, distributor yang ada gitu. Terus kita juga approach lembaga kebudayaan, kedutaan gitu-gitu kan. Jadi kita infoin lah semua yang kamu punya temannya kamu gitu, semua kita coba kontakin. Dan juga di awal tahun aku berkesempatan buat datang ke salah satu festival gitu. Di sana juga ketemu sama banyak filmmaker, dan aku juga kayak, guys, kita lagi ada nih Jakarta Film Week, gini-gini cerita gitu, submit gitu. Bentuk juga supaya inklusif ya, karena sebenarnya kita nggak pernah tahu di belahan dunia mana ada yang bikin film, dan mungkin kita nggak pernah kenal gitu. Kalau kayak gini kan kita tahu ya, oh ini ada komunitas film, mahasiswa film, tapi di belahan dunia lain kita nggak tahu, kita buka lebar-lebarnya. Makanya variasi filmnya juga dari negara-negara yang kita nggak expect tuh lumayan menyenangkan ya. Jadinya kayak ya film Israel tuh kayak gini, Rusia tuh kayak gini gitu kan. Jadi ya itu seru sih. Dan itu salah satu kenikmatan datang ke festival ya. Kita mendapatkan kurasi-kurasi yang sangat-sangat mengejutkan, yang sebenarnya kalau kita nonton ke bioskop gak kepikiran nonton film Rusia atau Israel gitu misalnya. Apalagi tadi yang disebutin film-filmnya sudah berjaya di festival-festival dunia sebelumnya ya. Ada dari San Sebastian, Cannes dan lain-lain gitu. Iya. Dan dari festivalnya kan udah. Nah, kegiatan-kegiatan lainnya nih yang di luar kayak festival tuh yang udah dilakuin apa aja sih yang di luar itu? Cukup banyak sebenarnya gitu. Dulu pas kita mulai di setiap tahunnya, ketika kita mulai festival selalu akan kita mulai dengan Jakarta Film Fun. Jadi Jakarta Film Fun ini adalah
upaya kami untuk bisa memberikan jembatan untuk para teman-teman pembuat film muda gitu. Biasanya kan suka pengen bikin film tapi dananya nggak ada gitu. Jadi kita bikin Jakarta Film Fund ini, teman-teman bisa submit karya proposal, ide cerita gitu. Nanti dari ide cerita itu kita seleksi. Kebetulan tahun ini kita memilih 3 proposal terbaik. Dari proposal itu kita berikan dana untuk mereka produksi dan nanti hasilnya akan dipremierkan di festival filmnya. Di Jakarta Film Week yang Oktober ini gitu. Itu kita mulai dari Jakarta Film Fund. Setelah Jakarta, dan di Jakarta Film Fund itu bukan hanya seleksi, tapi ada kayak kelas mentoring gitu dari mentor-mentor yang emang udah punya capability di bidang film. Kemudian ada workshop kami sebutnya di movie lab ya gitu. Jadi mereka ketemu sama sutradara, mereka ketemu sama scriptwriter gitu untuk matengin konsep film aku tuh begini, masukannya apa gitu. Ketemu sama produser, ketemu sama editor untuk ngomongin gimana enaknya stepnya nanti. Dan ketika udah bikin film, online editing post pro-nya kita disupport oleh Super 8 mm. Jadi memang PH yang spesifik post production house yang memang spesifik untuk ngomongin post production gitu. Nah, terus setelah kita di Jakarta Film Fund, kita lanjut ke Rotu gitu. Rotu di tahun ini cukup banyak karena kami pun happy ketika udah bisa nih kegiatan offline gitu kan. Kita langsung kontak sekolah-sekolah yang ada di Jakarta gitu, sekolah-sekolah film. Kita main ke kampus-kampus untuk sharing bareng tentang Jakarta Film Week gitu. Kita ada di IKJ, SAE, UMN, BINUS, IDS. Nah, jadi emang itu Rotu Jakarta Film Week ini kalau dulu kami punya kesempatannya cuman online ya gitu, nonton terus kita ngobrol sama beberapa teman-teman juga. Nah ternyata tahun ini direspon dari kampus-kampus ini yang merupakan mereka punya mahasiswa film gitu, artinya mereka punya ketertarikan untuk menjadi bagian sebagai pembuat juga, penikmat juga. Makanya kita ibaratnya mampirin nih teman-teman di Jakarta dan sekitar, untuk sementara Jakarta dan sekitar ya. Semoga tahun berikutnya bisa ke kota lain. Ya kita gitu. pengen gitu. Yang di tahun ini tuh sebenarnya kita juga untuk Rotu ngajakin kerjasama komunitas ataupun kampus-kampus lain Jakarta untuk mereka kirimin filmnya. Jadi kita ada section khusus Rotu, sampai saat ini masih bisa diakses di video.com. Film-filmnya dikirimkan kemudian dikurasi sama kami dan ditayangkan di video.com gitu. Jadi Rotunya udah ada muter film, udah ada diskusi ke kampus-kampus. Bingung gitu. nggak? Banyak ya? Banyak sih. Jadi memang sebenarnya tadi tujuannya sebenarnya pada dasarnya adalah memperlebar juga dan memberi kesempatan sih ke teman-teman itu, karena teman-teman yang ada di kampus mereka punya keinginan, mereka punya semangatnya, kita datengin, lalu kemudian juga ada kesempatan untuk tayang film-filmnya itu, film-film karya teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman di community mungkin juga di luar Jakarta untuk diputar di video. Dan sampai saat ini masih bisa ditonton sampai 31 Oktober gitu. Jadi itu udah rangkaian sebelumnya itu ya udah itu aku paham dengan masih aja sudah sebanyak itu ya. Masih kuat kan sampai acara tanggal 12. Kita mau bikin podcast itu sampai tanggal 16 ya. Live selama sekian jam gitu ya, daripada 2 jam gak ngapa-ngapain. Boleh kakak sendiri aja nggak? YouTube yang sejam gitu ya. Aku mau live mandi lumpur aja. kasih bunga ya. Kamu judul film ya? Bernama Silam Lumpur. Itu jadi mandi lumpur di approach ke Banyak banget ya, dan padahal baru usia 2 tahun ya, tapi cukup. Berarti rencananya emang bakal lebih luas lagi, nggak emang menargetkan dengan audiens Jakarta aja gitu, pengennya lebih luas lagi ke depannya. Pengennya gitu. internasional sih kita ya gitu, cuma belum tahu nantinya akan tercapai di tahun keberapa gitu. Dan juga kita layaknya festival atau acara apapun yang baby step lah gitu. Kita juga paham bahwa banyak sekali teman-teman yang sudah menyelenggarakan festival, bukan hanya festival film yang mungkin skalanya kebetulan aja kami di Jakarta gitu ya. Dan kesempatan itu banyak untuk membuka, mengajak orang-orang untuk datang ke sini. Lalu kami juga pengen nextnya of course yang diajak lagi nggak hanya di Jakarta, nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di regional Asia gitu. Nah, ini adalah cara-cara perlahan-lahan lah gitu. Dan ya ini salah satu approach yang untuk kayak makin tahun kok makin banyak ya gitu. Iya, namanya juga usaha ya Kak. Iya. Kita aja yang ngerjain kayak makin banyak ya gitu, kayak curhat. Kita itu bingung bukan dengerin tapi memposisikan sebagai nggak usah diposisikan sebagai penonton. Salah satu para event kan producer lab ya. Nggak, producer lab ini tuh bersamaan dengan festival gitu, karena
Kalau tadi JFF lahir, Jakarta Film Fund lahir karena kita pengen bisa kasih kesempatan para filmmaker muda berkarya gitu kan. Producer Lab ini lahir juga atas kerisauan kami gitu, ngerasa bahwa kebutuhan produser di Indonesia ini tuh banyak sebenarnya meningkat gitu, tapi SDM-nya banyak yang nggak ngejar karena ya itu tadi kita nggak banyak para produser yang juga ikutan sekolah formil dan segala macam gitu. Sehingga yang bisa kami coba lakukan adalah membuat jembatan akan hal itu. Kita akan bikin kayak inkubasi gitulah. Jadi para produser ini namanya Producer Lab, mereka bisa kirimin karya film panjangnya mereka, plan film panjangnya, kemudian nanti dari situ akan dipilih 10 ya. Sekitar 10 partisipan gitu. Dari partisipan ini akan diajak ke Jakarta selama 4 hari di karantina kan? Di karantina kreatif kita sebutnya, dengan para mentor dan juga nanti ada beberapa narasumber gitu. Mentornya itu salah duanya salah duanya adalah Yulia Evina Bara dari kawan-kawan media, dan satu lagi adalah Alembert Eng dari Filipina gitu. Jadi selama sekian hari akan digembleng untuk mengembangkan konsep mereka dan kaidah-kaidah dasar produser lah gitu. Yang nanti dari sini sebenarnya kita akan memberi kesempatan ke beberapa orang, enggak 10-10-nya gitu, untuk bisa datang dan difasilitasi ke platform Busan tahun depan di 2023 gitu. Kenapa 2023? Tadi kan ditanyanya kenapa 2023? Karena Busannya duluan dibandingkan festival ini. Jadi kalau kita kirim duluan lah aneh dong. Bulan apa biasanya Busan? Busan bulan ini. Oktober juga tapi awal. Jadi Busan kelar tanggal Busan International 11 Festival biasanya di Oktober kan, makanya kita akan kirimnya tahun depan buat produser-produser yang tadi yang sudah terpilih 10 orang ini akan dicari lagi gitu. Tadi kan dibilang diboyong ke Jakarta. Berarti dari daerah-daerah lain juga. Ini salah satu program yang kesempatannya buat seluruh Indonesia. Gitu. Jadi tadi kan yang dari Jakarta ada kesempatannya, yang non Jakarta juga bisa, yang mau nonton aja juga bisa gitu kan, karena nggak semua orang mau jadi filmmaker ya. Betul. Dan nggak harus ya. Jadi bagian keuangan film karena udah di teasing yang nonton aja, aku lanjutin kan teasernya ya gitu. Program-program lain selain yang tadi kita udah sebutin gitu. Kita juga ada exhibition. Jadi exhibition ini justru yang kita mulai sebelum festival. Kalau festivalnya kan tahun ini 13 sampai 16 Oktober. Tapi betul ya. Betul. Tiba-tiba dari tadi belum disebut soalnya biar Jakarta Film Week 13 sampai 16 Oktober ya. Ada pesan-pesan terakhir. Kan saya taruh di tengah. Biar saya nge-teasing. Tahu untuk produsernya. Tetap gitu. Nah, exhibition ini udah ada dari tanggal 10 Oktober nanti gitu. Jadi teman-teman bisa ngerasain experience Jakarta Film Week dan beberapa film, baik film opening maupun juga yang lain-lainnya gitu di exhibition yang akan kita mulai adakan di Grand Indonesia di bagian CGV-nya itu dari tanggal 10 Oktober. Tapi nanti ketika festival sampai ada itu juga tetap akan ada exhibition-nya gitu. Ini kalau dari tadi banyak kali lah kalian nih ya punya acara gitu, tapi mungkin sebenarnya ada sedikit pengalaman ya, atau kami berbagi pengalaman gitu. Mungkin kalau ada yang pernah berkesempatan ke festival film baik yang di Indonesia atau di luar, ada rangkaian-rangkaian yang ibaratnya nih mau merasakan pengalaman ini 360 gitu, dalam artian nonton film itu udah pasti, ke festival ngapain sih, nonton lah gitu. Makanya kalau judulnya festival film ya you're supposed to be nonton film gitu, terus habis itu ngobrol sama filmmakernya gitu. Terus kemudian ada pengalaman kayak tadi, ada masterclass, ada talks, terus juga beberapa networking ini akan terjadi. Nah sebenarnya salah satu yang juga kami eksplorasi tahun ini adalah exhibition itu apa, gimana sih sebenarnya apresiasi terhadap hal-hal lain yang mungkin di film ini bukan luput ya, tapi lebih kayak kita kan nonton film banyak banget yang difokusin, tapi setelah pulang kayak itu seru ya, misalnya settingnya atau wardrobe-nya. Nah itu tuh dieksplorasi dan juga diapresiasi lebih lewat exhibition ini gitu. Makanya kami coba menghadirkan dan kebetulan nih sedikit teaser kali ya. Exhibition ini berhubungan sama film openingnya gitu. Jadi itu yang mungkin akan lebih bisa diulik karena mungkin kalau yang tadi kan saya nanya nih, tahu nggak Golagong? Mungkin nggak tahu gitu. Jadi satu informasi baru, jadi satu pelajaran baru atau apapun itu untuk ngeliatin, mungkin kalau bikin film tahun segitu tapi tayangnya tahun 2022 itu kayak gimana apa ya yang membedakan gitu. Mungkin itu sih yang akhirnya kenapa ada exhibition ini gitu, dan hopefully sih kita di tahun-tahun berikutnya tetap ada,
dan film yang bisa kita kasih spotlight untuk exhibition lebih banyak gitu sih. Gitu. Terus juga selain exhibition kita masih punya masterclass. Kalau masterclass ini nanti akan diadakan secara online, jadi siapapun bisa ikutan. Cuma memang kita ada batasan ya gitu, karena kalau terlalu banyak juga nanti narasumbernya akan pusing gitu kan. Kita kolaborasi sama Inavet sebenarnya di tahun ini karena kita sadar kebutuhan akan post production, baik dari manajemen sampai nanti apa ya namanya pembelajaran akan sistemnya, flow-nya gitu-gitu tuh masih banyak dibutuhkan gitu. Yang di industri juga butuh, kemudian teman-teman yang non industri juga butuh akan hal ini gitu. Jadi masterclass kita di tahun ini memang pengen spesifik ke post production, dari manajemen sampai study case-nya akan seperti apa gitu. Narasumbernya cukup oke. Tapi nanti reveal-nya di sosmednya Jakarta Film Week aja. Jadi teman-teman bisa semua follow Jakarta Film Week, tapi aku terlalu banyak informasi yang perlu dicerna. Iya. Ali udah kayak gue mau ikut yang mana? Satu lagi ya, nanti biar sekalian ya komplitnya gitu. Kita juga ada talks. Dia mulai bingung. Pengen ikut semua. Talks ini tuh ada macam-macam, ada 3 jenis talks kita. Yang pertama kita talks bareng dengan festival ambassador kami. Jadi kami punya festival ambassador di tahun ini tuh Jordi Pranata. Jadi nanti akan ada posternya ada di bawah tuh tadi. Ya, saya di sini, ceng gitu kan. Silakan editor. Insert poster. Maaf ya kami BM gitu. Terus Jordi ini akan collab dengan Mas Ferdi Sulaiman untuk ngisi satu talks tentang aktor gitu. Jadi nanti teman-teman yang ingin jadi aktor atau yang memang pengen tahu dunia keaktoran itu kayak gimana, itu ada talks dilaksanakan secara offline. Terus kita juga ada talks yang kolaborasi dengan Madani. Jadi kita memang kebetulan festivalnya bareng, terus kita ngerasa kayak yuk collab yuk gitu biar seru. Jadi biar teman-teman juga lagi Madani jalan, Jakarta Film Week jalan, kebetulan ada satu hari yang kami ketemu. Di hari itu kita pengen bikin kolaborasi gitu. Temanya apa dan siapa narsumnya, teman-teman harus follow kami. Masih banyak rahasia. Bukan rahasia karena ini biar nggak pusing dengerinnya gitu, maksudnya kayak kalau pengen oke cek aja Jakarta Film Week. Bertahap-tahap. Terus ada satu lagi juga kita ada festival talks. Kita tapi khusus ini kebetulan invitation only. Nah, silakan bisik-bisikin adminnya Jakarta Film Week kalau bisa pengen dapat invitation, karena kita pengen bisa ngobrol bareng dengan para pegiat festival film di Indonesia, dan nanti di situ kita bisa ngobrol-ngobrol seru. Acaranya akan diadakan secara hybrid ya nak ya. Salah satu boleh bocorin? Boleh. Salah satu narasumbernya adalah Ellen YD Kim. Ellen ini adalah head of program dari Bucheon International Film Festival. Kemudian ada juga perwakilan programmernya EOS Europe on Screen, Naufal gitu. Tapi akan ada lagi narasumber yang lainnya tentunya, karena kita pengen juga festivalnya tuh ngomongin banyak angle gitu, dan siapapun teman-teman yang juga terlibat aktif baik di pelaksanaan festival maupun di pemutaran film reguler itu tuh boleh nanti join di sini, dan tinggal bisikin adminnya, hello admin, min apa ya, min JFW. Yang kemarin mungkin ikutan juga yang udah kalian interview tuh, karena sebenarnya kenapa juga itu hadir gitu festival talks, kita men-serve penonton, kita mencoba men-serve sineas juga. Coba tadi kan kamu bilang aku tadi bingung gimana ada di posisi Anda, oke deh yuk sini curhat gitu. Gitu. Kalau misalnya gimana sih sebenarnya ngadain festival film, dan mungkin juga teman-teman yang dengerin hari ini tahu bahwa di Jakarta sendiri festival filmnya banyak sekali gitu. Itu baru Jakarta, belum yang di kota lain di Indonesia. Dan apakah kita berkompetisi? Tentu tidak, karena tidak ada namanya kompetisi festival film. Biarkanlah kompetisi itu terjadi dalam filmnya aja. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrol kan sebenarnya kita jadi tahu ya, oh ternyata kalian tuh festivalnya kayak Madani Film Festival, salah satu partner kami tahun ini, sangat spesifik kan gitu. Juga bedanya dengan Jakarta Film Week misalnya dari segi programnya, dari segi kompetisinya gitu, itu kan udah bisa kebaca. Dan ini sebenarnya bagian dari regenerasi, dan juga kita ngecek nih sustainability sebagai festival film seperti apa gitu. Mungkin kalau aku boleh sedikit flashback, tadi Novi bilang di awal seperti apa sih kenapa ada Jakarta Film Week, ya karena kalau dulu pernah ada selama hampir 10 tahun, itu pengalaman mungkin kita yang hidupnya di era sana yang agak lebih tua gitu ya, ngalamin gitu, dan kami pengen
kesempatan itu dihadirkan lagi apapun bentuk festivalnya gitu. Jadi it doesn't matter namanya apa sekarang gitu. Bahkan aku tuh dulu volunteeran film festival tuh kayak rajin banget gitu ngejar apa ya, karena pengen nonton awalnya gitu, karena pengen tahu oh dulu tapi cuma ada itu. Sekarang pasti yang kayak volunteeran atau nonton film makin banyak gitu. That's why festival film kita kumpulin nih, kalian bedanya apa sih, dan sebenarnya semakin banyak kan semakin variasinya banyak buat penonton ya kan. Dan filmmaker juga jadi ngerasa oh berarti film gue bisa diputar bisa gue kirim semua, tapi apakah suitable, nah gitu kan akhirnya yang membedakan tiap festival ke festival yang lain. Dan yang paling seru adalah di setiap tahun kita punya bayangan, kalau misalnya aku pengen punya project film panjang, kebayang nih producer lab. Kalau misalnya aku pengen punya film yang memang dia dekat dengan audiens, kebayang nih Jakarta Film Week gitu. Jadi kita pengen kasih alternatif juga bagi para pembuat film tuh, udah kebayang channel distribusi karya-karyanya itu akan kemana gitu. Oke. Jadi program-programnya cukup beneran 360 gitu ya. Sangat lengkap ya di semua lini produksi film, dari produser, dari editing, aktor. Kamu mau ikut acting ya? Oh enggak, Aris. Aku udah tahu kalian dari tadi lirik mau minta slot ini ya. Boleh bisikin itu lagi. Oke, nah tadi sedikit disinggung kan festival tuh banyak. Nah, sebagai penutup boleh dikasih pesan kenapa orang harus datang ke JFW gitu. Loh, katanya kita mau ngobrol sampai tanggal 16 Oktober di sini. Nah, itu kan. Boleh sama saya. Saya mau love lumpur kan tadi. Oke, masing-masing boleh kasih satu pesan kenapa orang harus datang ke JFW gitu. Boleh Kak. Terus gue sama Nana datang ke Jakarta Film Week karena programnya banyak banget, teman-teman bisa milih apapun, dan filmnya adalah film-film yang udah kami kurasi yang menurut kami suitable untuk teman-teman tonton. Dan nikmatilah berfestival ya, bisa dikat ya. Nikmatilah berfestival, nikmatilah ketemu dengan teman-teman para pembuat film lagi gitu, dan mari kita merayakan tahun ini dengan gembira. Oke. Jadi infonya bisa diupdate di mana aja tuh Kak? Kalau boleh tahu. Jakarta, www.jakartafilmweek.com atau di sosial media kami @jakartafilmweek. Di semua platform. Kita ada Instagram dan Twitter. Dan juga untuk nanti kalau misalnya gimana cara dapetin tiketnya untuk Jakarta Film Week, bisa ke Tix ID. Di situ semua pemutarannya gratis, tapi mungkin di situ ada convenience fee yang itu tidak masuk ke kantong siapapun. Ya, disclaimer di sini. Dan juga mungkin ini semoga Jakarta Film Week tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa memberikan ini jadi wahana, jadi playground buat baik filmmaker atau penikmat film atau yang udah kangen aja pengen bergembira di Jakarta, dan mungkin juga di luar Jakarta pengen nyicipin dulu nih yang online juga masih ada. Gitu sih. Dan tiket akan bisa diakses mulai tanggal 1 Oktober. Siap-siap perang tiket. Iya, kalaupun memang nanti teman-teman nggak dapat online, kami tetap juga buka jalur offline ketika hari H berlangsung. Ingat di CGV Grand Indonesia sama di Kino Forum Jakarta tuh yang masih baru, masih seger banget buat ngerasain bau catnya, silahkan datang ke acara Jakarta Film Week ya. Siap. Terima kasih atas kedatangannya Kak Novi, Kak Nana. Oke. Ditunggu ya di talks yang acting. Iya, betul. Kita mau acting. Iya, udah aku tulis. Udah biasa kan? Ini hari-hari cosplay. Iya, kita biasa jadi hantu. Oke, sekian. Sekian obrolan dari kita kali ini di Ulik Film Festival edisi ketiga bareng rekan-rekan dari JFW ya. Terima kasih Novi, Nana. Sampai jumpa di edisi Ulik Film Festival berikutnya. Dadah.